Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya kaidah menyatakan inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Sungguhnya kemuliaan suatu ilmu sesuai dengan objek ilmu tersebut. Semakin tinggi topik yang dibahas oleh ilmu tersebut, maka semakin tinggi pula ilmu tersebut. Oleh karenanya, ilmu agama adalah ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Karena objek yang dipelajari adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia lagi tatkala objek yang dibahas, topik yang dibahas adalah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah. Di antara sekian banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah adalah nama Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberi hukuman kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan atau hambanya yang melakukan kekufuran dan kesyirikan, tapi Allah tunda azab terhadap mereka, Allah tunda hukuman terhadap mereka. Siapa tahu mereka sadar, siapa tahu mereka kembali, padahal sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika seandainya Allah menghukum manusia akibat perbuatan mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak satu pun yang tersisa di atas muka bumi ini. Kalau setiap ada yang bermaksiat lantas Allah hukum, setiap ada yang melanggar lantas Allah azab, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Tetapi Allah tunda sampai waktu yang telah ditentukan. Jika saatnya Allah memberi azab kepada mereka, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab, bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuka dzul ghafur wa rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau Allah berkehendak untuk mengadab manusia, maka Allah akan segera mengadab mereka. Akan tapi Allah mengakhirkan mereka. Ini menunjukkan sifat Al-Halim atau sifat Al-Hilm dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba-hambanya bermaksiat, sementara hamba-hambanya kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan mereka kasih sayang, Allah tetap menurunkan rizki kepada mereka, Allah telah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Siapa tahu mereka sadar. Lihatlah Fir'aun yang begitu membangkang kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kirim kepadanya Musa dan Harun, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kejam Fir'aun, namun Allah balas dengan penuh kebaikan. Namun jika saatnya Allah tahu bahwasanya hamba-hambanya tidak lagi bermanfaat baginya penundaan, maka Allah kirimkan hukuman atau azab yang pantas bagi mereka. Inilah sifat Al-Halim. Lihatlah banyak hamba-hambanya yang mengatakan Allah sebagai zat yang memiliki anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ahadun asbaru ala adan yasma'uhu min Allah." Tidak seorang pun yang lebih sabar mendengar gangguan seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling sabar. Innahu yusyraku bihi, sungguhnya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa yuj'alu lahu walad, dan mereka mengatakan Allah punya anak, thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum, namun meskipun demikian Allah berikan keselamatan kepada mereka dan Allah beri rizki kepada mereka. Tidak lain agar mereka diberi renggang waktu, agar mereka bisa merenungkan, siapa tahu mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat Tuhannya adalah Al-Halim yang Maha menunda azab. Bisa saja Allah memberikan azab kepada kita kapan saja Allah kehendaki, tapi Allah Maha baik. Allah ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar dan takut jangan sampai satu saat tiba-tiba Allah turunkan azab dan hukuman kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, tatkala Allah memiliki sifat al-hilm atau al-halim, ya, maka Allah juga menyukai hamba-hambanya memiliki sifat tersebut. Karenanya Allah memuji sebagian hambanya dengan sifat al-hilm. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam dua ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahima la halimun awwahun munib." Sungguhnya Ibrahim adalah halim. Dalam ayat yang lain, "Inna Ibrahima awwahun halim." Sungguhnya Ibrahim adalah halim. Lihatlah bagaimana sifat pemaafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun dia diganggu, diuji, dia tidak pernah meminta kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya. Lihatlah, dia dimusuhi oleh penduduk satu negeri, seluruhnya musuhinya. Mereka menangkapnya, lantas membuka bajunya, kemudian dinyalakan api dengan nyala yang sangat besar. Sebutkan di zaman tersebut tidak ada api pernah dinyalakan sebesar apinya Ibrahim. Lantas dia pun dilempar di tengah api dan sama sekali dia tidak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hancurkanlah mereka." Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayahnya, dimusuhi oleh ayahnya. "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menasihatiku, aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku. Apa kata Ibrahim terhadap ayahnya? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan bagi engkau wahai ayahanda. Aku akan mohon ampunan bagi engkau. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia diusir dari Babil, dari Irak, menuju ke negeri Syam. Di negeri Syam dia bertemu dengan orang-orang yang menyembah benda-benda langit, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang. Dimusuhi oleh mereka, diejek oleh mereka. Nabi Ibrahim pun tidak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, binasakanlah mereka." Itulah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga disebutkan masalah keluarga. Tatkala Ibrahim alaihissalam menikah dengan istrinya yang kedua, Hajar, maka Sarah pun cemburu. Bahkan Sarah ingin melukai Hajar. Para ulama menyebutkan, di antara Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Ibrahim tidak murka kepada Sarah, istri pertamanya yang ingin melukai istri keduanya. Ibrahim mengalah, bersama istri keduanya mengalah, maka dia pun pergi membawa istrinya menuju Mekah agar kondisi menjadi kondusif antara istri pertama dan istri kedua. Semua itu dilakukan oleh Ibrahim karena dia memiliki sifat Al-Halim. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibrahim alaihissalam jika berdakwah, lantas ada orang yang menyakitinya, mengejeknya, mengganggunya, maka dia berkata, "Hadakallah." Semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Dia tidak membalas dengan kata-kata yang kotor. Dia tidak membalas dengan doa keburukan kepada orang-orang yang mengganggunya. Itulah sifat Ibrahim Al-Halim. Padahal kalau dia mampu, dia bisa berdoa kepada Allah. Allah bisa membinasakan mereka tatkala itu juga. Maka Allah menyukai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hilm. Ya, mampu mengadab tapi Allah tidak mengadab. Allah beri tenggang waktu supaya sadar, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya manusia pun demikian. Jangan cepat emosi, jangan cepat naik pitam. Sungguhnya sifat marah, sifat mudah terprovokasi, sifat ya mudah tersinggung, itu sifat yang buruk. Sifat yang baiklah sifat Al-Halim. Demikian juga jika seorang ya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Halim, maka
dia berhias dengan sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berbuat hilm kepada dia. Sebagaimana kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita baik sama orang mengganggu kita, menyakiti kita, kita sabar, ya. Kita tidak cepat membalas. Kita biarkan, siapa tahu satu saat dia ngerti, sekarang dia tidak ngerti. Ya, maka Allah akan demikian juga kepada kita. Kita banyak terjerumus dalam maksiat, Allah kasih kita renggang waktu, Allah tidak mencabut nyawa kita tatkala kita sedang bermaksiat. Allah tidak memberikan kita su'ul khatimah. Banyak kita melakukan kemaksiatan, Allah masih berikan kita nafas. Allah masih membuat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu sifat hilm dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah hilm kepada orang lain, maka Allah akan berbuat hilm juga kepada anda. Demikian dalam satu hadis, ada seorang dalam Sahih Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam," ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan." Sungguhnya saya memiliki kerabat wahai Rasulullah. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung silaturahmi kepada mereka sementara mereka memutuskan silaturahmi kepadaku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, dan aku hilm kepada mereka. Aku sabar dengan mereka. Aku tidak membalas mereka. Aku tidak membalas keburukan mereka, cercaan mereka, gangguan mereka. Wa yajhaluna alayya, namun mereka berbuat kebodohan kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La in kunta kama qult, kalau ternyata kau seperti yang kau sifatkan tentang dirimu, fa ka'annama tusifuhumul mal, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas dalam mulut-mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik, maka Allah akan berikan kau kekuatan selama kau demikian bersifat hilm kepada mereka. Allah akan berikan kekuatan kepada engkau selama kau bersifat demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun mencintai kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.